apa sih sebenarnya yang dibutuhin untuk seorang virtual assistant bisa melakukan kerjanya dengan baik? Belajar jadi graphic designer atau perdalam ilmu finance-nya. Udah tertarik nih, apa nih yang harus pertama kali mereka lakukan atau persiapkan? Halo workers, Jonat balik lagi. Kali ini masih dengan tamu kita yang sebelumnya, kalau mungkin workers merhatiin di episode sebelumnya ya, kita ngomongin tentang virtual assistant bareng Nisa Muluk. Nah, kali ini kita balik lagi nih sama Nisa. Kita bakal ngomongin sedikit lagi, agak lebih mendalam tentang virtual assistant yang mudah-mudahan bisa ngebantu workers untuk paham dan memutuskan gitu. Yuk, mulai yuk. Gitu. Benar. Kalau dengerin tentang si virtual assistant ini, kayaknya sesuatu yang fleksibel banget kan? Yes. Itu temanya, yes itu sesuatu yang lo lakukan virtually, tapi tema besarnya kayak fleksibilitas. Lo bisa manage untuk megang beberapa klien misalnya, atau lo juga manage kerjaan lain yang juga remote dan semua bisa berjalan bersamaan. Gitu. Nah, ceritain dikit dong dinamikanya gimana sih lo ngatur semua itu bisa berjalan dan ya how it works for you gitu loh. Yes, bener banget sih. Dan itu pastinya bukan sesuatu yang instan ya, Jo ya. Oke. Sempet gue bilang juga pas di episode sebelumnya, kalau emang belum pernah punya pengalaman, better satu dulu. Ya kan, terus adaptasi dulu, dinamikanya seperti apa. Karena kan setiap orang pasti beda-beda nih, ritme kerjanya, jam kerjanya, udah gitu juga lo lebih aktifnya tuh kapan, apakah pagi, siang, sore, malam, itu juga berpengaruh gitu. Nah, setelah nanti udah bisa nemu ritmenya, udah tahu nih enaknya kita jam kerjanya dalam satu hari, lo bisa alokasiin di jam berapa sampai jam berapa untuk kerja, baru itu bisa mulai ngeker nih, oh nih dalam sekian jam ini gue bisa ngerjain berapa klien nih. Kayaknya masih bisa nih ya, masih ada sisa-sisa gue gabut nih. Iya, bener. Nah itu juga makanya kenapa gue akhirnya juga berani untuk setelah full time 1 tahun lah ya, full time 1 tahun, udah mulai tahu nih ritme kerjanya gimana, akhirnya gue berani mengambil klien personal, yang mana itu deal di awal gue udah bilang, gue cuma bisa kerjain di weekend ya, gitu. Dan alhamdulillahnya kliennya oke, jadi ya itu bagi waktunya di situ. Jadi Senin sampai Jumat kerjaan kantor yang full time, weekendnya baru ngerjain klien yang personal dan juga passion project gue yang bikin course itu. Lo juga punya role sebagai seorang ibu gitu. Betul. Kan? Dan mungkin workers kalau nanti masuk ke ranah itu punya juga kesibukan yang lain gitu, itu apa sih pertimbangan yang perlu dia punya untuk sebelumnya, oke nih kayaknya gue siap nih ngambil proyek baru atau ngambil satu klien lagi gitu. Kembali ke prioritas sih kalau menurut gue ya, Jo ya. Sebagai setiap orang nih pasti prioritasnya beda gitu. Seorang ibu dengan ibu lainnya aja pasti prioritasnya juga beda. Mungkin ada yang memprioritaskan karir gitu kan, ada yang harus jadi tulang punggung keluarga, bisa juga. Ada juga yang lebih prioritasnya waktu sama keluarga misalnya. Itu balik lagi, prioritas lo apa, tentukan dulu. Ya kan? Nanti kalau udah tahu nih, oke nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, kalau gue sarannya dibalance setiap hari. Dibalance setiap hari. Dalam 1 hari untuk prioritas nomor 1 berapa lama, prioritas nomor 2 berapa lama gitu. Terus di spread lagi dalam 1 minggu nih. Nah, tentuin lagi prioritasnya di dalam 1 minggu nih, spendnya buat 1, 2, 3 ini gimana. Kalau lo bisa ngatur waktu, lo bisa ngerjain emang pagi, siang, sore, bahkan tengah malam gitu. Dan sebenarnya ada implikasinya nggak sih ke kesehatan gitu? Karena iya dong. Bener. Gue sendiri kayaknya ngalamin dikala emang gue punya kerjaan remote dan gue nggak disiplin, kerjaan berantakan dan guenya juga jadinya ya itu. Balik lagi ke prioritasnya ini nih. Berarti kan kesehatan kita sendiri udah harus masuk di salah satu prioritas ini. Ya kan, soalnya lo harus tentuin kapan lo harus istirahat. Dulu gue sempat pakai juga teknik Pomodoro tuh. Kalau nggak salah, Pomodoro. salah. Pomodoro. Siapa tahu masuk iklan. Jadi
30 menit kerja, pakai timer, taruh lu break 5 menit, 30 menit lagi yang gitu-gitu. Ada yang bisa works, ada yang enggak. Kadang-kadang juga udah 30 menit snooze gitu, baru kerja lagi lanjut. Kalau lagi enak kan susah ya dipotong ya, tapi ya bener. Atau misalkan lo tentuin dalam 1 jam lo mau ngerjain apa nih, ya udah selesai nggak selesailah 1 jam ini break dulu gitu. Di situ bagian disiplinnya. Ya, lo bisa punya waktu itu, ya udah itu yang harus lo manfaatkan dengan baik gitu. Bener, memang lo harus disiplin juga ngatur waktu kesehatan buat diri sendiri. Jangan lupa minum, karena kan kalau udah sibuk kerja suka lupa minum, ya kan waktunya makan ya udah break, istirahat gitu. Berarti itu mungkin salah satu challenge ya, artinya challenge-nya itu mungkin bukan sesuatu yang lo obviously lihat, oh ini sulit nih gue jalanin, tapi emang balik gimana caranya lo punya disiplin gitu kan untuk ngatur supaya ya udah gue komitmen pengen jalanin ini, gue pun harus bisa manage waktunya dengan baik supaya ya selain emang gue jadinya waktunya lebih baik, berkembang juga gitu kan. Lo bisa manage satu project dengan baik, ambil nextnya gitu. Benar. Oke, menarik banget nih. Sebenarnya belum banyak orang-orang yang aware bahwa mereka tuh bisa dibantu loh dengan yang namanya virtual assistant gitu. Nah itu gimana sih caranya supaya lo orang tuh lihat ini loh yang bisa lo kerjain untuk membantu mereka gitu? Ya ini case-nya beberapa kali gitu ya, kita mau ajak klien untuk mereka, kita tawarin nih, kita punya beberapa virtual assistant lulusan kita gitu ya, mau nggak nih dibantu? Kadang-kadang pertanyaan mereka gini, mereka bisa bantu apa ya gitu? Gue perlu dibantu apa ya? Ada juga yang kayak gitu. Ada yang memang udah tahu kan, oke gue butuhnya admin, gue butuhnya ngurus sosmed, gue butuhnya desain gitu. Ada juga yang nggak tahu. Nah kalau yang kayak gitu biasanya kita tanya nih, ajak ngobrol gitu ya, ajak ngobrol si business owner-nya ini atau si profesional ini gitu, ajak ngobrol. Oke, selama ini daily task lo, kerjaan sehari-hari lo apa? Yang daily apa? Lalu yang weekly apa? Yang bulanan apa? Dari list itu mana yang hanya lo yang bisa kerjain, mana yang bisa didelegasiin ke orang. Nah disitulah si virtual assistant bisa bantu nih untuk hal-hal yang bisa didelegasiin. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, apalagi sebagai business owner yang mana misalkan baru one man show atau baru 2-5 orang gitu kan. Pengennya kerjain sendiri. Mau nggak mau kan semua harus diurusin sendiri kan. Padahal sebenarnya bisa didelegasiin gitu. Itu yang banyak orang belum aware. Berarti sebenarnya nilai jualnya adalah bahkan mungkin saat ini belum banyak yang nyadar bahwa aspek ini dalam hidup lo atau dalam kerjaan lo, dalam bisnis itu sebenarnya bisa banget disupport gitu kan. Disupport supaya lo bisa fokus ke yang utama, sementara yang ini lo nggak perlu mikirin, dan yaitu ada virtual assistant yang bisa bantu. Betul. Cuman kembali lagi memang aspek trust-nya itu ya. Apalagi kan kalau dalam satu bisnis, let's say misalnya kayak ngurus social media, itu kan mau nggak mau lo harus pegang login akunnya, credentialnya, ya kan? Disitulah yang namanya etos kerjanya seorang virtual assistant itu harus dipegang teguh, jujur. Lo harus ngebangun tuh ya credibility itu ya. Iya dong, ya kan? Begitu lo sudah rusak nama lo di satu orang, udah nggak bagus. Jaga baik-baik tuh. Bener. Nama baik untuk kemudian jadi sesuatu yang bisa dijual juga kan. Betul. Sama kan kayak profesi lainnya kan. Ya kan? Begitu lo udah punya nama jelek ya orang udah ragu lah buat kerja sama kita. Tapi kalau lo bisa bangun kredibilitas itu, lo jujur, bisa diandalkan dalam arti gini kan, kita kerja remote nih ya. Nggak setiap hari ketemu sama kliennya gitu. Tapi pada saat lo ada deadline, pada saat mereka mengharapkan tugas ini selesai, lo bisa deliver atau enggak. Ya kan, itu juga diandalkan kan bisa dalam hal yang seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri gitu ya, balik lagi pengen tahu nih, menurut lo masa depan karir seperti ini gimana sih? Sebenarnya masih luas banget sih Jo, masih luas banget bener. Kayak tadi ya, masih banyak orang-orang business owner atau profesional yang kayak misalnya mereka coach atau mereka personal trainer gitu, tapi mereka udah punya bisnis sendiri gitu. Itu banyak yang belum aware bahwa gue nggak harus hire tim yang harus bikin perusahaan dengan struktur organisasi yang gini gitu ya, nggak harus gitu, bisa aja kok yang freelance itu juga bisa gitu, dan itu lebih memudahkan. Let's say lo kontrak 6 bulan nih gitu, nggak cocok sama orang, ya udah kan tinggal cari lagi gitu, nggak perlu jadi karyawan tetap atau gimana kan. Dan emang teknologi zaman sekarang makin maju, makin memungkinkan buat kita bisa ngerjain macam-macam dari depan layar aja gitu kan. Bener banget. Workers, jadi udah banyak banget nih yang kita omongin
di 2 episode belakangan ini, buat workers juga yang pengen tahu di video sebelumnya ngomongin apa sih, langsung aja disimak ya. Benar. Nah, dari tadi juga kita udah lebih dalam lagi ngomongin tentang virtual assistant dari Kak Nisa Muluk di sini. Tapi kalau buat yang pengen kenal lebih jauh mungkin tentang Kak Nisa dan platform virtual assistant-nya nih kemana nih? Yes, thank you Kak Jo. Kalau misalkan mau follow aku di Instagram boleh @nisamuluk, NISSAMULUK, atau bisa follow juga Instagramnya ini baby yang lagi aku bangun sekarang nih Jo nih, Luangkan Waktu nama platform kami. Luangkan Waktu. Yes, karena kita ngerasa bahwa pada saat lo mau upskill diri, lo harus kan meluangkan waktu dong, iya kan? Oke. Make sense. Iya kan? Ya, Nggak bisa yang, iya tapi nanti deh nggak ada waktunya nih hari ini ya, mau kapan gitu. Lo harus luangkan waktu untuk invest ke diri sendiri for your better future juga pastinya. Dan lo nggak bisa sekedar nyambil, artinya ya udah deh jalanin, tapi terus keputus setengah jalan gitu kan. Komitmen itu lah yang harus ditanamkan juga gitu ya. @luangkanwaktu.ac itu Instagramnya. Kebetulan di Juni 2024 ini kami udah mulai bikin basic virtual assistant course. Nice. Rencananya nanti akan ada juga yang administratif VA-nya. Ada juga yang lebih spesifik lagi jadi spesialis. Misalnya yang social media spesialisnya gitu ya. Jadi nggak belajar untuk sebenarnya ngurusin sosmed tuh kayak apa sih, bukan sekedar bikin konten doang gitu ya kan, tapi ngebaca trennya, terus ngebaca yang cocok buat klien ini kayak apa gitu kan. Segala dinamika dan seluk-beluknya. Iya bener, apalagi dengan reporting, analisisnya dan segala macam. Betul. Pusing. Jadi workers yang tertarik langsung aja buat pengen tahu nih sebenarnya apa yang bisa dilakukan, terus gimana cara mulainya. Ini platformnya udah jelas nih, monggo nanti ya. Follow ya kita. Yes. Thank you banget Nisa. Sama-sama. Thank you banget buat waktunya, buat obrolannya. Mudah-mudahan workers bisa memutuskan nih, ini pengen ambil apa enggak, nanti menjalaninya, menavigasinya seperti apa gitu kan. Mudah-mudahan ada dapat pencerahan gitu ya. Benar. Mau nanya-nanya ke DM gue juga boleh loh, silakan lo workers ya. Terbuka. Thank you workers media. Yap. Thank you workers. Jadi jangan ragu untuk kemudian memutuskan kalau ini emang sesuatu yang bagus buat lo, why not gitu ya. Kalau emang jalannya kan pasti ada aja rezekinya. Bener, kuliah 7 menit nih, Gultum. Oke, ketemu lagi bareng Jonat nanti ya di video-video Workerspedia berikutnya. Dan untuk sekarang kami pamit undur diri dulu. Sampai jumpa. Jangan lupa. Sat. Langsung dapat kerja di Workerspedia. Bye-bye.